Pada abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Penyebab terjadinya pergerakan nasional sendiri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal dalam negeri, faktor eksternal luar negeri. Faktor internal beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya pergerakan nasional yang bersumber dari dalam negeri adalah adanya tekanan dan penderitaan yang berkelanjutan, rakyat Indonesia harus melawan penjajah, adanya rasa senasib yang hidup dalam cengkeraman penjajah dan timbul semangat bersatu membentuk negara. Adanya rasa kesadaran nasional dan harga diri menyebabkan kehendak untuk memiliki tanah air serta hak menentukan nasib sendiri. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar bangsa Indonesia. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya pergerakan nasional adalah masuknya paham liberalisme dan human rights, diterapkannya pendidikan sistem barat dalam pelaksanaan politik etis pada tahun 1902 sehingga menimbulkan wawasan yang luas bagi pelajar Indonesia. Kemenangan Jepang terhadap Rusia tahun 1905 yang membangkitkan rasa percaya diri bagi rakyat Asia Afrika dan bangkit melawan penjajah. Gerakan Turki Muda pada tahun 1896 sampai 1918 yang bertujuan untuk menanamkan dan mengembangkan nasionalisme Turki. Gerakan Pan-Islamisme yang ditumbuhkan oleh Jamaluddin Al-Afghani yang membantahkan dan melenyapkan imperialisme barat. Pergerakan nasional di Asia seperti gerakan nasionalisme di India, Tiongkok, dan Filipina. Budi Utomo sendiri didirikan pada tahun 20 Mei 1908 di Jakarta. Pendirinya sendiri yaitu Dr. Sutomo dan para pelajar Stovia dengan tokoh penggagasanya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Budi Utomo sendiri memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan pendidikan dan kebudayaan bagi rakyat Indonesia khususnya suku Jawa dan Madura. Yang kedua, meningkatkan martabat bangsa melalui kemajuan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, membina persatuan dan kesadaran sebagai bangsa yang satu. Budi Utomo sendiri berfokus pada kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Mereka mendirikan sekolah, memberikan beasiswa, serta mengadakan diskusi untuk memajukan pemikiran rakyat. Namun, perjuangannya belum bersifat politik karena organisasi ini masih terbatas pada kaum terpelajar Jawa dan belum mencakup seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh bagi bangsa itu sendiri yang pertama yaitu pelopor kebangkitan nasional Indonesia, yang kedua menumbuhkan kesadaran nasional bahwa Indonesia harus bersatu untuk maju, dan yang ketiga pemerintah Hindia Belanda mengizinkan berdirinya organisasi ini karena dianggap tidak berbahaya secara politik. Tanggal berdirinya 20 Mei tahun 1908, kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Serikat Islam atau SI. Tahun berdirinya awal tahun 1911 di Solo dengan nama Serikat Dagang Islam atau SDI oleh Haji Samahuddin. Kemudian berubah menjadi Serikat Islam atau SI pada tahun 1912 oleh HOS Tjokroaminoto. Tokoh-tokoh penting: Haji Samahuddin, HOS Tjokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul Maus, dan Haji Fathuddin. Tujuan awal membela kepentingan para pedagang pribumi, terutama pedagang batik dari tekanan dagang Tionghoa. Mengembangkan semangat tolong-menolong di kalangan umat Islam. Tujuan selanjutnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, membangkitkan kesadaran nasional dan melawan penjajahan, menyatukan umat Islam dalam satu kekuatan politik dan sosial. Kegiatan dan perjuangan Serikat Islam berkembang sangat cepat karena bersifat terbuka dan nasional. Tidak terbatas pada suku tertentu. Organisasi ini berhasil menarik simpati rakyat luas,
terutama kalangan pedagang dan buruh. Di bawah pemimpinan HOS Tjokominoto, masyarakat Islam mulai berani mengkritik pemerintah kronologi dan menyuarakan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Masyarakat Islam juga menjadi tempat lahirnya banyak tokoh pergerakan seperti Samawun dan Tan Malaka, meskipun kemudian terjadi perpecahan antara buku nasionalis dan religuis dan komunis di dalam tubuh organis. Peran dan pengaruhnya menjadi organisasi massa terbesar pertama di Indonesia. Anggota mencapai ratusan ribu orang, membentuk kesadaran nasional di kalangan rakyat kecil, bukan hanya kaum pelajar, menjadi cikal bakal partai politik Islam pertama di Indonesia, menanamkan nilai-nilai keadilan, kesadaran, dan persatuan umat. 3. Indiscape Party 1912, tahun berdiri 25 Desember 1912 di Bandung. Berdiri 3 tokoh besar yang dikenal sebagai 3 Sarangka, yaitu 1. Dawes Deklen atau Danudirja Satyabudi, 2. Dr. Cipto Mangkusumo, 3. Ki Hajar Dewantara Suwardi Suyantra. Tujuan membangun rasa nasionalisme dan persaudaraan antara seluruh penduduk Hindia Belanda tanpa membedakan ras dan agama, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan, menenangkan diskriminasi rasial antara bangsa Belanda dan pribumi. Kegiatan dan perjuangan Indiscape Party menjadi organisasi politik pertama di Indonesia yang secara terbuka menentang penjajahan dan menyuarakan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara menulis artikel terkenal berjudul ALS Against Nederland. Seandainya aku seorang Belanda, yang sangat keras mengkritik Belanda karena menjajah Indonesia. Akibat tulisan dan kegiatan politik mereka, ketiga pendiri Indiscape Party kemudian dibuang ke Belanda pada tahun 1913. Peran dan pengaruh menjadi organisasi politik yang berani menuntut kemerdekaan Indonesia secara tegas, menjadi inspirasi bagi dirinya. Organisasi-organisasi politik berikut seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Indonesia. Para tokoh telah menjadi pahlawan nasional dan pemimpin pendidik serta politik di Indonesia. 3. Pergerakan Nasional Massa Radikal Perhimpunan Indonesia PKI dan PNI. Setelah masa awal Pergerakan Nasional 1908 hingga tahun 1918 yang bersifat moderat dan lebih menekankan pada pendidikan dan sosial, perjuangan bangsa Indonesia mulai memasuki masa radikal pada tahun 1920-an. Masa ini disebut radikal karena organisasi-organisasi pergerakan mulai bersikap tegas, berani, dan terang-terangan menentang penjajahan Belanda. Bahkan beberapa di antaranya mulai menuntut kemerdekaan secara langsung. Perubahan sikap ini terjadi karena 1. Kekecewaan terhadap politik etis yang tidak membawa perubahan nyata bagi rakyat. 2. Semakin kerasnya penjajahan Belanda terhadap rakyat Indonesia. 3. Pengaruh gerakan revolusi dunia seperti Revolusi Rusia 1917 dan gerakan nasionalis di India dan Filipina. 4. Munculnya kaum muda terdidik yang berpikiran modern dan berani menentang penjajahan. Dalam masa ini, muncul 3 organisasi penting yang menjadi pelopor pergerakan radikal, yaitu Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia PKI, dan Partai Nasional Indonesia PNI. 1. Perhimpunan Indonesia PI. Awalnya berdiri tahun 1908 di Belanda dengan nama Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Tokoh-tokoh penting: Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdul Majid Djudjadiningrat, Sultan Syahrir. Tujuan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi Indonesia, menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan mahasiswa Indonesia di luar negeri, membangun solidaritas antar pelajar Indonesia, dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia di dunia internasional. Kegiatan dan perjuangan.
menerbitkan majalah Indonesia Merdeka yang berisi tulisan-tulisan tentang nasionalisme, demokrasi, dan kemerdekaan. Mengadakan pertemuan dan diskusi politik di Belanda untuk mempromosikan perjuangan Indonesia. Secara resmi menghapus istilah Hindia Belanda dan menggantinya dengan nama Indonesia untuk menunjukkan identitas nasional yang sejati. Peran dan pengaruh: menjadi organisasi pertama yang mengumandangkan semboyan Indonesia Merdeka di luar negeri, menginspirasi lahirnya organisasi politik radikal di tanah air seperti PNI. Tokoh-tokohnya kelak menjadi pemimpin bangsa setelah Indonesia merdeka, contohnya Hatta dan Sjarir. 2. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tahun berdiri 1920 di Semarang. Awalnya bernama ISDF, yang kemudian berubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924. Tokoh-tokoh penting: 1. Semaun, 2. DN Aidit generasi kemudian, 3. Darsono, 4. Alimin, 5. Musso. Tujuan: menghapus sistem kapitalisme dan kolonialisme, mendirikan negara Indonesia yang merdeka berdasarkan ideologi komunisme, menegakkan keadilan sosial dan rakyat, pemerataan ekonomi bagi rakyat kecil. Kegiatan dan perjuangan: mengorganisasi serikat buruh dan petani untuk melawan penindasan kolonial, melakukan propaganda politik anti Belanda. Pada tahun 1926 sampai 1927, PKI melancarkan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah seperti Banten, Batavia, Jakarta, dan Sumatera Barat. Namun, pemberontakan ini gagal karena kurang persiapan dan kekuatan. Akibat, pemerintah Belanda menindak keras PKI. Ribuan anggotanya ditangkap dan dibuang ke Giul, Papua. Organisasi ini kemudian dilarang dan aktivitasnya dibekukan. Peran dan pengaruh: PKI merupakan partai politik pertama yang berani melakukan perlawanan bersenjata terhadap Belanda. Meskipun gagal, perlawanan PKI menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia memiliki militan dan berani. Peristiwa ini menandai awal perlawanan politik yang tidak lagi bersifat lembut, tetapi langsung melawan penjajah. 3. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Tahun berdiri 4 Juli 1927 di Bandung. Pendiri dan tokoh utama: IR Soekarno, Gatotmurkarjo, Soeharjo, Iskak Tojoredi Surjo. Tujuan: mewujudkan Indonesia merdeka secara politik, ekonomi, dan sosial. Menumbuhkan rasa percaya diri bangsa Indonesia agar tidak bergantung pada Belanda. Mengorganisasi rakyat Indonesia untuk berjuang secara mandiri tanpa bantuan pihak luar. Kegiatan dan perjuangan: menyebarkan paham nasionalisme, kemandirian, dan anti-kolonialisme. Mengadakan kursus-kursus politik, pidato kebangsaan, dan penerbitan surat kabar. Mengajak rakyat agar bersatu melawan penjajah dengan kekuatan sendiri. Soekarno menggunakan strategi non-kooperatif, yaitu menolak bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1929. Belanda menangkap Soekarno dan para pemimpin PNI. Dalam pengadilan, Soekarno menyampaikan pidato pembelaan terkenal Indonesia menggugat, yang membakar semangat nasionalisme seluruh rakyat. Peran dan pengaruh: PNI menjadi partai nasionalis terbesar dan paling berpengaruh pada masa itu. Menjadi sekolah politik bagi para pemimpin bangsa, termasuk Soekarno, Hatta, dan Sjarir. Gagasan dan semangat perjuangannya menjadi dasar perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan 1945. 4. Pergerakan Nasional Masa Moderat Parindra Gerindo Gapi. Setelah masa radikal 1920 sampai 1930-an yang ditandai dengan sikap keras dan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, Pergerakan Nasional Indonesia memasuki masa moderat 1930 sampai 1942. Pada masa ini, strategi perjuangan bangsa berubah dari konfrontasi langsung menjadi kooperatif, kerjasama dengan pemerintah kolonial, dan lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1.
Kegagalan gerakan radikal seperti pemberontakan PKI 1926 sampai 1927 yang membuat pemerintahan Belanda semakin keras menindak gerakan politik. 2. Banyak pemimpin nasionalis ditangkap atau dibuang, termasuk Soekarno dan Hatta, sehingga perjuangan harus menyesuaikan strategi agar tetap bertahan. 3. Situasi dunia berubah dengan munculnya ancaman fasisme dan Perang Dunia Kedua yang memengaruhi kebijakan kolonial di Indonesia. 4. Para pemimpin baru berpendapat bahwa perjuangan dapat dilanjutkan melalui cara kooperatif dan diplomatis untuk memperjuangkan kemerdekaan secara bertahap. Dalam periode ini muncul organisasi Parinda, Partai Indonesia Raya, Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia, dan GAPI, Gabungan Politik Indonesia. 1. Parindra, Partai Indonesia Raya, tahun berdiri 24 Desember 1935. Tokoh-tokoh penting: Dr. Suetomo, R.P. Sueroso, Wongsonegoro, A.K. Gani. Parindra lahir dari penggabungan dua partai nasional yang sudah ada sebelumnya, yaitu Partai Bangsa Indonesia dan Budi Utomo. Organisasi ini berusaha menyatukan kekuatan nasionalis yang tercerai-berai setelah masa radikal. Tujuan: meningkatkan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik rakyat Indonesia, mencapai kemerdekaan Indonesia secara bertahap dan damai, mendidik rakyat agar memiliki kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab nasional. Kegiatan dan perjuangan: mengembangkan usaha ekonomi rakyat melalui koperasi dan pendidikan ekonomi, mengirim wakil-wakilnya ke dalam Volkart untuk memperjuangkan hak rakyat Indonesia, menyuarakan gagasan Indonesia berparlemen, yaitu tuntunan agar Indonesia memiliki parlemen sendiri. Sifat dan perjuangan: bersifat moderat dan kooperatif, bekerja sama dengan Belanda, menggunakan pendidikan, ekonomi, dan politik damai sebagai sarana perjuangan. Peran dan pengaruhnya adalah menjadi wadah persatuan kaum nasionalis moderat, menghidupkan kembali semangat nasionalisme setelah masa penindasan Belanda. Tokoh-tokohnya berperan penting menjelang masa pendudukan Jepang. 2. Gerindo, Gerakan Rakyat Indonesia. Tahun berdirinya 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh pentingnya Amir Syarifuddin, Adnan Kapagani, Muhammad Yamin, dan Mr. Sartono. Latar belakangnya yaitu Gerindo muncul setelah pemerintah Belanda melarang organisasi politik radikal dan mengekang aktivitas nasionalis. Para tokoh nasional kemudian mencari cara melanjutkan perjuangan dengan sikap yang lebih moderat agar tetap diizinkan berorganisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, mempersiapkan bangsa menuju kemerdekaan Indonesia, menentang fasisme, imperialisme, dan kolonialisme, membina persatuan seluruh rakyat Indonesia. Kegiatan perjuangannya menyebarkan ide-ide nasionalisme melalui pendidikan, pertemuan, dan tulisan-tulisan di media, aktif bekerja sama dengan partai-partai politik lain dalam memperjuangkan hak rakyat, dan mendukung perjuangan antifasis melawan kekuatan Jerman dan Jepang pada masa menjelang Perang Dunia II. Sifat perjuangannya bersifat nasionalis, demokratis, dan moderat, dan menggunakan jalur legal atau resmi agar tidak dilarang oleh Belanda. Peran dan pengaruhnya menjadi wadah kaum nasionalis muda setelah banyak partai dilarang, dan membuka jalan bagi terbentuknya GAPI sebagai gabungan kekuatan nasional yang lebih besar. 3. GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Tahun berdirinya 27 Mei 1939. Anggota gabungannya merupakan gabungan dari berbagai partai nasional antara lain Parinda,
Gerindo, Partai Islam Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, dan beberapa organisasi kecil lainnya. Tokoh-tokoh pentingnya Amir Syarifuddin, Soetarjo Kartohadikusumo, Muhammad Yamin, dan Adnan Kapaugani. Tujuannya menyatukan seluruh kekuatan politik Indonesia dalam satu wadah bersama, menuntut pemerintah Belanda agar membentuk Parlemen Indonesia atau Indonesia Berparlemen, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bertahap melalui jalur diplomasi dan persatuan politik. Kegiatan perjuangannya yaitu mengadakan Kongres Rakyat Indonesia 1939 yang menuntut pembentukan Parlemen Indonesia, menyampaikan mosi GAPI kepada pemerintah kolonial agar Indonesia diberi otonomi dan parlemen sendiri, membangun semangat persatuan dan kesadaran politik rakyat melalui kampanye dan rapat umum. Reaksi Belanda yaitu pemerintah kolonial menolak tuntunan GAPI, tetapi pergerakan ini berhasil memperlihatkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia telah siap memerintah dirinya sendiri. Peran dan pengaruhnya, GAPI menjadi puncak persatuan politik Indonesia sebelum penduduk Jepang dan menguatkan semangat bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai dengan persatuan nasional.